saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita, Bu Meli, serta anak-anakku semua perwakilan OSIS yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol ya rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ya teman-teman ya kegelisahan saya bahwa di sekolah ini kan di sekolah ini kan tindakan bullying itu kan termasuk sudah mulai cukup parah dilakukan oleh anak-anak, baik itu bullying dalam bentuk verbal atau dalam bentuk ucapan, saling membuli temannya, baik itu fisik maupun non fisik dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya memiliki sebuah ide untuk membentuk sebuah tim yang di dalamnya itu terdiri dari rekan-rekan semua yang ada di sini, yang rencananya saya akan memberikan nama tim ini adalah bernama tim PK yang memiliki kepanjangan Tim Pencegahan, Penanggulangan, dan Kampanye Terhadap Anti Kekerasan, karena memang perilaku bullying di sekolah ini kan sudah mulai sedikit parah, sedangkan tim untuk menanggulangi terhadap perilaku bullying ini kan selama ini kan belum ada di sekolah, sehingga saya memiliki inisiatif untuk membentuk tim PK ini agar anak-anak memiliki jiwa kepekaan untuk tidak membuli temannya, untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi satu sama lain. Menurut rekan-rekan semua, terutama Bu Anita sama Bu Meli, apakah setuju dengan tim jika kami membentuk tim ini? Ya, sangat setuju ya. Jadi jika dari teman-teman guru ini sudah setuju, terus dari perwakilan OSIS menurutnya Mahendra, Satria, Manika, Sadewo, bagaimana? Apakah kalian juga setuju jika kita membentuk, kita mempelopori, kita merintis yang namanya tim PK ini agar perilaku perundungan dan kekerasan terhadap anak di sekolah ini bisa kita hindari atau kita cegah, karena lebih baik kan mencegah ya daripada mengobati. Sehingga saya rencananya ingin menjadikan rekan-rekan semua yang ada di sini ini sebagai tim yang nantinya kita akan melakukan kampanye, melakukan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak di kelas agar mereka memiliki kesadaran untuk tidak berperilaku bullying atau perundungan terhadap teman-temannya. Mungkin dari anak-anak bagaimana perwakilan OSIS tanggapannya terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi? Dari ingat alasan yang tadi disebutkan, kami juga beranggapan bahwa adanya tim PK ini sudah sangat dibutuhkan untuk sekolah kita yang Jadi kalau menurutnya ya tadi Pak Hendra juga sudah menyampaikan jika setuju, apakah untuk ketiga rekan lainnya sebagai siswa juga setuju terhadap pembentukan tim ini? Dari kami yang ketiga ini juga sangat setuju sih Bu untuk kemajuan Jadi demi kemajuan SMK 2, demi mencegah terhadap tindakan bullying di kelas, lebih baik kita sebagai pelopor atau ya kita sebagai pelopor untuk mendirikan tim ini ya. Jadi menurut kalian ya rekan-rekan ya, tim ini untuk ketuanya siapa ya? Koordinator atau ketuanya? Di sini agenda kita hari ini adalah salah satunya adalah membentuk struktur organisasi tim ini. Mungkin untuk ketuanya bisa di antara mungkin saya, Bu Anita atau Bu Meli mungkin bersedia untuk menjadi ketua, atau siapa ya, kurang tembuk siapa yang mungkin saran dari ini yang menjadi ketuanya. Berarti rekan-rekan semua setuju ya jika ketua atau koordinator dari tim PK ini adalah saya. Oke. Jadi untuk wakilnya ini mungkin karena saya sebagai ketua mungkin saya punya hak prerogatif ya untuk membentuk wakil
Jadi untuk wakilnya adalah Bu Anita sama Bu Meli, dan rekan-rekan OSIS ini sebagai tim pendukung atau sebagai anggota. Nantinya rencananya dari kita beberapa orang ini, kita yang merintis ya teman-teman ya, rekan-rekan ya, kita yang merintis nanti suatu saat mungkin di tengah perjalanan waktu mungkin ada yang mau bergabung menjadi bagian dari tim kita juga sangat welcome sekali gitu. Jadi kalau untuk struktur organisasinya, saya sebagai ketua, Bu Anita sebagai wakil, Bu Meli juga sebagai wakil yang kedua, dan rekan-rekan OSIS ini sebagai anggota, yang harapan saya kalian juga sebagai garda terdepan nantinya membantu kami untuk melakukan sosialisasi ke kelas-kelas terhadap pentingnya perilaku saling menghargai dan pentingnya untuk tidak berperilaku kemudian di kelas. Itu ya rekan-rekan ya. Dan untuk saat ini mungkin kita akan membentuk visi misinya. Untuk visi misinya dari saya, visi misinya itu impian saya untuk membentuk tim ini adalah karena saya ingin menjadikan sekolah ini, sekolah SMK Negeri 2 Surabaya ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa, bebas dari bullying dan kekerasan, serta mempromosikan budaya kasih sayang, empati, dan saling menghormati satu sama lain. Itu adalah visi saya. Mungkin di antara rekan-rekan semua ada yang ingin menambahkan dari visi ini atau sudah setuju? Mungkin sudah setuju ya. Terus untuk misinya itu adalah rencananya, misi saya adalah yang pertama meningkatkan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran untuk siswa, guru, dan staf sekolah tentang bahaya bullying dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Yang kedua adalah saya ingin mencegah bullying dengan mempromosikan budaya kasih sayang, empati, dan saling menghormati di sekolah. Nanti mungkin kita bagaimana kalau misalkan kita membuat sebuah poster atau membuat sebuah banner yang ditempelkan di sudut-sudut strategisnya sekolah agar bisa dibaca oleh semua siswa. Bagaimana rekan-rekan? Terus saya lanjutkan lagi ya, yang misi saya yang selanjutnya adalah mengatasi bullying dengan cepat dan efektif jika terjadi, serta kita sebagai tim anti bullying, kita juga harus memberikan dukungan kepada korban bullying. Yang keempat adalah membangun komunitas, yaitu membangun komunitas sekolah yang inklusif, suportif, dan peduli terhadap kebutuhan dan perasaan siswa. Jadi kita ini kan memiliki kedekatan dengan siswa. Jadi mungkin ketika misalkan ada siswa yang mengalami tindakan bullying, mungkin kita bisa merangkul atau melakukan pendampingan seperti itu ya rekan-rekan ya. Dan juga yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola konflik, berkomunikasi yang efektif, dan membangun hubungan yang sehat. Jadi seperti itu visi misi saya terhadap perilaku bullying ini, agar tindakan bullying ini tidak semakin parah di sekolah ini. Mungkin untuk selanjutnya bagaimana kalau kita kan sudah membentuk struktur organisasi tadi, terus kita juga sudah punya visi misi yang jelas ya rekan-rekan ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita membentuk strategi. Kira-kira strategi dan rencana aksi apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi bullying di sekolah. Mungkin rekan-rekan memiliki pendapat apa strategi yang bisa kita lakukan. Mungkin itu yang bisa ditempel ke kelas. Kalau tes tadi kan
tingkat kelas 11 nanti siapa? Oke, nanti Bu Anita yang di tingkat kelas 11 dan juga Bu Meli berarti di tingkat kelas 12. Nanti untuk siswa juga kita libatkan, mungkin kita akan melibatkan lebih banyak anak-anak OSIS yang lainnya untuk bergabung dengan tim kita untuk mensosialisasikan kegiatan ini ke kelas-kelas gitu ya. Jadi nantinya untuk strateginya itu yang pertama adalah mungkin kita bisa melakukan sosialisasi dulu ya kepada anak-anak. Jadi kita buat materi dulu atau gimana berarti untuk kampanyenya ke anak-anak atau sosialisasinya ini berarti cara kita bagaimana ya Bu ya? Ya mungkin kan sosialisasi nggak satu kali, mungkin per pertemuan atau per disusun dulu apa yang mau kita sosialisasikan, materi apa, kemudian apa nanti Jadi apa namanya kita menentukan materinya yang bisa diberikan kepada anak-anak gitu ya. Jadi bersama dengan ini kita duduk bersama atau nanti setelah ini berarti lebih baik kita buat grup WA ya. Jadi untuk memudahkan koordinasi kita untuk apa namanya materi apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. apa yang ingin dilakukan anak-anak kemudian apa yang dari itu dulu, dari permasalahan dulu Ya, ya. mencari materi yang bisa Jadi semacam kita melakukan identifikasi jenis bullying apa dulu ya yang seringkali dilakukan oleh anak-anak. Kira-kira kan kalian yang lebih dekat dengan anak-anak ya, perilaku bullying apa ya yang seringkali dilakukan oleh siswa di sekolah ini yang mungkin nantinya bisa kita buat materi yang lebih menarik dan nantinya bisa lebih mengena karena kita sudah tahu bahwa jenis perilaku bullying yang mana yang lebih yang saat ini sering dilakukan oleh anak-anak. Biasanya lebih ke bullying karena biasanya antara anak satu dengan anak dua itu mesti kadang ada yang lawan sama orang tua, terus kadang mirip-miripin muka sama hewan gitu. Oh gitu ya. Jadi yang selain itu selain apa namanya perkataan atau bullying verbal, tadi Satria kan sudah menyampaikan bahwa yang sering dilakukan oleh anak-anak ini kan bullying verbal, yaitu membuli dengan nama orang tua. Jadi memanggil temannya misalkan, jadi gini ya, saya manggil Mahendra tapi tidak dengan namanya Mahendra tapi memanggil dengan nama bapaknya Mahendra gitu ya. Sering Pak anak-anak seperti itu. Iya bu, sering bu, kadang juga menggunakan apa sebutan lain gitu kayak misal dari ciri fisiknya gitu, kayak misal bondol dipanggil bondol gitu bu. Terus kalau gendut nanti dipanggil Dut, gitu ya. Iya. Berarti kita identifikasi ya, kita catat dulu perilaku bullying yang sering kali dilakukan oleh siswa. Yang pertama adalah bullying verbal. Selain bullying verbal, kira-kira bullying apa ya teman-teman ya yang sering kali dilakukan oleh siswa? itu memperbaiki ketika anak-anak lagi suka pukulan tanpa sebab Pukulan tanpa sebab yang jelas ya. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi saling pukul-pukulan. Berarti ini kita identifikasi yang kedua adalah bullying secara fisik ya, secara fisik. Tapi Sudah itu saja mungkin Mas Hendra. ya banyak kan saya lihat dari perilaku anak yang di dua ya kebanyakan dari verbal. Ya kebanyakan dari verbal ya. Jadi mungkin kita untuk materi bullying ini kita lebih kepada bullying secara fisik dan juga secara verbal karena ini adalah tindakan perilaku bullying yang cukup sering atau paling sering dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya ya rekan-rekan ya, di kesempatan kali ini bagaimana kalau kita juga membentuk program kerja. Mungkin di antara rekan-rekan sudah ada yang sudah menyiapkan program kerjanya kemarin kita sudah
mensosialisasikan kepada kelas-kelas terkait dengan pentingnya perilaku saling menghargai satu sama lain dan tidak saling membuli dan tindak kekerasan. Selain itu mungkin ada program kerja lainnya yang bisa diusulkan oleh rekan-rekan. Ini saya membuat rencana ya, setujui program kerja dalam upaya pencegahan perundungan ada 1 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bangunlah jiwa dan raganya, dengan tujuan sosialisasi pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Sasarannya yaitu peserta didik dan tenaga pendidik. Ya, jadi 2. Kemudian ada kegiatan yang kedua yaitu review dan penyusunan tata tertib sekolah. Review dan penyusunan tata tertib sekolah ini memiliki 2 tujuan ya Bu ya. 1. Mencantumkan larangan tindakan kekerasan dalam tata tertib. 2. Mendeskripsikan konsekuensi dari tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Sasarannya ada 4, yaitu 1. Peserta didik, 2. Guru, 3. Orang tua, dan 4. komite. Sedangkan ini yang terakhir, yang ketiga, kegiatannya yaitu sosialisasi budaya positif. Tujuannya ada 2. 1. Merumuskan tata tertib sekolah menjadi budaya positif. 2. Memberitahukan poin-poin ajakan kebaikan di lingkungan sekolah. Sasarannya ada 4. 1. Peserta didik, 2. Guru, 3. Orang tua, dan 4. komite. Jadi bagaimana rekan-rekan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Anita memberikan usulan bahwa program kerja kita kedepannya adalah yang pertama kita berkolaborasi dengan timnya P5, karena di P5 itu kan ada tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi kita nanti bisa melakukan sosialisasi pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Kita bekerjasama dengan tim P5, jadi agar apa yang menjadi tugas kita juga lebih mudah. Bagaimana rekan-rekan? Ya, setuju ya. Jadi kita nanti mengajak kolaborasi dengan tim P5. Dan yang kedua adalah kita mereview dan menyusun tata tertib sekolah. Kan saat ini kan di sekolah kita itu kan sudah ada tata tertibnya. Jadi nantinya kita dikelompokkan atau dipilah-pilah manakah peraturan yang bisa kita kelompokkan, dan itu termasuk dalam larangan tindakan kekerasan kekerasan atau bullying gitu ya. Dan selanjutnya adalah mendeskripsikan konsekuensi dari tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Selanjutnya tadi Bu Anita juga memiliki ide untuk kita adalah melakukan sosialisasi budaya positif. Jadi ini yang sudah kita rencanakan tadi ya, kita mensosialisasikan budaya positif, yaitu tadi budaya positif empati, saling menghargai, saling sayang menyayang terhadap teman-temannya, yaitu dengan cara tujuannya adalah merumuskan tata tertib sekolah ini menjadi budaya yang positif dan memberitahukan poin-poin ajakan kebaikan di lingkungan sekolah. Bagaimana rekan-rekan terhadap ini? Tanggapannya dari teman-teman guru, apakah setuju terhadap program kerja ini? Cukup 3 dulu agar kita bisa fokus, atau apakah ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan program kerja ini? Untuk awal jadi sebagai
tujuan dari dibentuknya tim PK ini untuk apa? Untuk membentuk sekolah yang aman salah satunya. Kita juga sudah membahas tujuan dari pembentukan tim ini untuk apa, agar kita bisa mendukung program sekolah, agar sekolah ini bisa terhindar dari perilaku anti bullying. Kita tadi juga sudah membentuk struktur organisasi dari mulai ketua, koordinator, wakil, dan anggota, dan juga kita juga yang untuk kedepannya kita akan ke kelas-kelas untuk memberikan sosialisasi. Untuk saya tadi di kelas 10 bersama rekan-rekan siswa, Bu Anita di kelas 11 dan juga Bu Meli tadi di kelas 12. Jadi kita harus saling bekerja sama, saling mendukung agar impian kita untuk mewujudkan sekolah yang aman terhadap perilaku bullying ini bisa terwujud dengan baik. Terus tadi juga kita sudah membuat strategi. Strateginya tadi apa saja ya rekan-rekan ya, agar tindakan bullying ini tidak ada lagi di sekolah ini. Agar kita bisa meminimalisir, selain yang disampaikan Bu Meli tadi kan membentuk sebuah poster untuk ditempelkan di kelas-kelas. Selain itu strategi apa saja ya rekan-rekan ya yang bisa kita wujudkan? Mungkin Mbak Hendra ada ide selain poster. Selain poster-poster ada sosialisasi dan juga ada contoh dari kitanya. Jadi kita sebagai suri tauladan gitu ya, kita sebagai tim PK di sini harus menunjukkan bahwa kita bisa solid, kita harus saling menghargai agar bisa dicontoh oleh anak-anak dan rekan-rekan guru yang ada di sini. Selain itu kita tadi juga menyimpulkan atau membuat identifikasi jenis-jenis perilaku bullying apa saja yang saat ini sering terjadi di sekolah ini, yang nantinya mungkin kita akan koordinasi lebih lanjut lagi melalui grup WA yang setelah ini saya bentuk. Tujuannya adalah kita untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mengobrol lagi atau membicarakan tentang materi. Jadi kita menyusun materi apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak sebagai bahan ajar ya, bahan ajar untuk kita menyampaikan materi sosialisasi kepada anak-anak seperti itu ya. Dan juga untuk mengembangkan rencana aksi tadi sudah dalam bentuk poster dan juga contoh perilaku baik yang bisa kita lakukan. Dan juga saya berharap agar tim ini bisa sangat solid ya, agar impian kita bisa tercapai. Jadi pertemuan kali ini saya rasa cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan lagi rekan-rekan ya. Jadi kita sepakati kita bertemu lagi dari apa ya, untuk membicarakan materi atau untuk menyusun materi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak di kelas. Selanjutnya baik kita lakukan dari Selasa ya, atau misalkan kalau rekan-rekan semua ada kegiatan, mohon untuk disampaikan melalui grup WA. Jadi kita bisa menentukan alternatif hari lain agar kita bisa sama-sama berdiskusi untuk membentuk atau menyusun materi yang akan kita sampaikan sebagai bahan ajar untuk